Ini mie-nya sebenarnya udah elastis banget. Tuh. Ukurannya ini akan menjadi lebih panjang sekali. Tuh, ya lama-lama kecil. Tuh ukurannya tuh. Jadinya panjang-panjang dan jadinya banyak. Tuh. Bumbunya ada di bawah. Langsung kita cobain. Air liur udah ngumpul sob ya. Oke, yang pertama kita akan bikin adonan mie. Ya, jadi ini terigu protein tinggi. Kita akan campur dengan kaldu bubuk. Jadi nanti mie-nya nih udah ada rasanya. Dan bawang putih bubuk. Tambah lagi garam. Kita aduk dulu. Nah, setelah kecampur baru kita masukin air. Sambil kita aduk. Harus kalis ini ya. Nah, ini enaknya nguleninya langsung pakai tangan aja. Bikin mie homemade ya, tanpa mesin. Hasilnya tuh kenyal dan ini ekonomis banget, tanpa telur. Nah, ini adonannya diistirahatin cukup lama ya, sekitar 3 jam supaya dia benar-benar elastis dan jadi mie yang kenyal. Dah, tutup aja pakai kain supaya dia nggak kering. Agak lama nih, 3 jam kita diemin dia. Lanjut kita bikin sambelnya. Jadi ini sambelnya itu dari cabai kering ya. Cabai kering yang akan kita sangrai dulu sampai dia benar-benar kering dan gampang di blender. Kemudian air mendidih kita masukin ke dalam cabai kering yang udah disangrai. Nah, ini kita rendam sebentar. Nah, ini jadinya cabenya tuh agak lemes sob ya, setelah direndam dengan air panas ya. Ini tinggal kita tirisin dan kita blender, kita halusin ya. Di sini Bang Sobat mau menghaluskan cabenya dengan menggunakan blender dari Idealife. Ini akan mudah halus. Kita masukkan ke dalam mangkoknya, kemudian tutup. Wow, ini sangat praktis ya, sebentaran halus. Oke, tuh sebentar aja halus dia. Selanjutnya kita goreng dengan minyak yang sedikit udah dipanasin. Oh ya, di sini Bang Sobat menggunakan fry pan dari Idealife yang cantik ini. Nah, ini kalau udah hidung udah mulai gatal-gatal karena aroma cabai ini, udah ya. Ini berarti udah cukup kuat, udah enak nih. Kita matiin kompor, kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin sambal yang basah ya. Jadi ini dari cabai rawit merah, atau bisa dibilang cabai Jawa. Nah, cabai merah besar kita masukin. Ada berapa buah ini? Serba sambal ya, pedasnya wow, ekstra pedas. Kemudian bawang putih 3 siung. Sama ya, di sini masih Bang Sobat menggunakan blender dari Idealife. Jadi dia macem-macem ya, ada yang mangkok besar, mangkok kecil. Langsung aja kita blender. Kita masukin air dulu. Kita masukin air, jadi ini akan kita tumis ya. Gak apa-apa, agak sedikit basah. Oke, sudah halus. Panaskan sedikit minyak. Setelah panas, tuang sambal ini.
kita tumis. Ini airnya agak banyak ya, tujuannya kita masak sedikit lama biar tuh harum. Nah ini nanti ini agak kering ya, kita aduk-aduk terus ya. Nah ini sampai kering kayak gini sob ya, kita matiin kompor. Jadi ini tips nih buat para pedagang kalau pengen sambalnya tuh awet ya, nggak gampang basi. Nah bikinnya kayak gini, dari air banyak sampai kering kayak gini, ini dijamin sob bakalan awet sambal ini, nggak gampang basi. Oke, kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita bikin minyak bawang atau minyak pengharumnya. Ini bahan-bahannya itu dari bawang putih, kulit ayam, dan minyak goreng. Untuk bawang putihnya digeprek aja. Oke, kita akan tumis. Panaskan dulu minyak gorengnya, dimasukin dan tunggu panas dulu. Kemudian kita masukin bawang putih yang udah digeprek, kulit ayam ini sebagai penggurihnya ya, jadi bisa dibilang ini kaldu minyak atau minyak kaldu. Nanti yang kita ambil minyaknya ini sebagai penggurih. Jadi ini sekitar 15 menit ya sob untuk bikin minyak kaldu ini. Udah harum minyak ini, jadi gurih. Kita matiin dan kita ambil minyaknya ya. Nah ini dia. Tuh, kita ambil minyaknya aja ya. Setelah diistirahatin, saatnya kita jadikan mie. Oh ini udah, ini ya udah lembek nih. Kita taburin dulu tepung karena kita mau potong-potong ini sob, dan menjadi mie yang kenyal. Ini mie nya kita rolling dulu, adonan mie ini. Nah udah elastis nih sob, tinggal kita rolling seperti ini. Oke, sudah tipis, tinggal kita potong-potong menjadi ukuran-ukuran mie. Ini awalnya gede-gede ya, tapi nanti akan kita tarik menjadi mie yang ukurannya tuh lebih kecil. Nah seperti ini, kita aur-aur dulu tepung. Nah ini bisa kita tarik sob ya, karena ini udah elastis. Caranya tuh cuma kita tarik aja. Ini mie nya sebenarnya udah elastis banget tuh. Dia akan menjadi lebih panjang kalau kita perhatiin ya, ukurannya ini akan menjadi lebih panjang sekali tuh ya, lama-lama kecil tuh ukurannya tuh, ukurannya jadi panjang sekali, jadinya panjang-panjang dan jadinya banyak. Ini mie nya ini bisa kita potong atau mau langsung panjang-panjang juga enak nih. Oke, kita rebus aja sekaligus ya sob ya, kita racik ya. Nah ini karena versinya versi pedas ya, jadi kita kasih sambalnya tuh ya, ini opsional ya. Ini 1 sendok juga udah ampun nih, pedas banget ya. Karena kita akan kasih juga di sini yaitu cabai kering yang udah di macem-macemin ya, udah digoreng juga gitu ya. Nah ini opsional aja, nanti kalau kalian mau lebih pedas bisa ditambahin ya. Terus kita kasih juga saus sambal. Ini perkiraan sih sekitar 1 sendok makan ya. Kecap manis 1 sendok makan, jadi 1 ya. Nah ini kita kasih juga
minyak kaldu 2 sendok. Oke. Nah, untuk garamnya sekitar setengah sendok. Ini porsi besar ya sob ya. Untuk semua mie kita masukin ke sini sekitar setengah sendok ya. Untuk ladanya juga sama, ini kita masukin semua. Ada bubuknya. Nah, ini kita aduk dulu. Wih, mantap ya. Nah, sebelum kita merebus mie ya, pastiin airnya mendidih. Kemudian kita kasih minyak goreng. Karena ini kan mie-nya benar-benar homemade ya, tanpa telur, tanpa zat kimia ya. Jadi supaya mie-nya nih nanti mencar ya, nggak saling nempel, wajib kita kasih minyak. Oke ya, minyak goreng ya. Boleh juga pakai minyak kaldu tadi, jadi emang harum dia. Nah, ini udah mendidih gini, kita masukin ini mie-nya. Kita mau rebus sekaligus aja. Ini dia mie-nya nih. Oh, ceblusin semua. Mie homemade dibuat cuma pakai tepung ya, tanpa telur, tanpa zat-zat kimia lainnya. Ini akan menghasilkan mie yang kenyal juga. Oke ya, mie yang tanpa telur ini akan lebih cepat mateng ya. Tuh, langsung aja kita angkat, matikan kompor, dan kita angkat sekaligus. Kita masukin mie-nya sob. Wow, jadi ini kita aduk di sini. Bumbunya ada di bawah, membuat mie yang sangat-sangat homemade ya, tanpa pengawet, tanpa telur, dan benar-benar cuma dari terigu ya. Bisa jadi mie juga tuh. Boleh juga kita tambahin topping ya. Di sini ada bakso, ada somai, ada kerupuk bakso aci nih, biasanya sih pakai kerupuk ini. Lengkap nih sob. Kita kasih pilus. Wah, nggak kelihatan mie-nya ya. Gak apa-apa ya, kasih topping lagi, daun bawang. Jadi pedesnya kayak gimana nih ya. Langsung kita cobain. Air liur udah ngumpul sob ya. Ini pedasnya sih jangan ditanya lagi deh. Bismillah. Wow, sekali masuk ke mulut berasa banget pedasnya, gurihnya. Mantap banget sob. Bismillah. Mantap banget sob. Wow, minyak merah. Oke sob ya, sampai di sini dulu. Thank you yang udah nontonnya sampai habis. Like, comment, share, pastinya subscribe.